Ya, melalui tayangan tadi kita juga menyadari bahwa Indonesia ini adalah negara yang sangat rawan bencana. Mas Fitra, kita tahu juga ya bahwa pada saat pandemi COVID-19 itu sangat memukul sektor perekonomian kita, bahkan sangat berpengaruh terhadap APBN kita. Tapi melihat saat ini kita sudah bergeser ke fase endemi. Dengan dicetuskannya PARB ini, kemudian juga ada pembahasan terkait pandemic fund untuk berjaga-jaga di kedepannya, seberapa urgent sebenarnya ini, Mas? Kalau kita bicara urgensi berarti kita bicara mengenai dimensi jangka pendek. Kalau urgent sebenarnya ya kita tidak menghadapi bahaya yang di depan mata. Tetapi kita akan menghadapi bahaya mungkin di masa depan. Nah ini adalah efek apa yang kita pelajari kemarin selama pandemi. Terus kemudian apa yang kita alami selama periode kebencanaan. Ini kemudian membuat kita lebih berhati-hati ke depan. Berjaga-jaga. Nah aspek berjaga-jaga itulah yang kemudian menghadirkan pandemic fund, menghadirkan pooling fund gitu kan. Nah pandemi memang sudah menjadi endemi sekarang. Tetapi kalau Mbak Gita perhatikan sepanjang periode antar waktu, 2002 ada SARS. Bahkan di tahun 1900-an awal ya, itu di 1920 itu ada Spanish flu. Siapa yang bisa menjamin bahwa 10 tahun ke depan kita tidak akan menghadapi episode pandemi yang berikutnya. Padahal kita melihat bahwa selama pandemi kemarin itu kontraksi ekonomi kita sampai minus 5,3%. Tanpa adanya bantuan dari pemerintah untuk spending fiscal capacity yang secara besar-besaran, di tahun itu, tahun 2020, mungkin kita hanya bisa tumbuh atau bahkan bisa terkontraksi minus 4% instead of minus 2% yang kita alami tahun 2020 tadi. Tetapi masalahnya adalah itu at the expense of fiskal kita yang defisitnya melebar sampai 6%. Baru kemarin di tahun 2022 itu bisa lagi di bawah 3%. Tapi ini kan tidak sustainable. Artinya kita membutuhkan fund yang bisa digunakan berjaga-jaga tanpa kemudian mengambil jatah prioritas anggaran yang seharusnya digunakan untuk pembangunan, pendidikan dan seterusnya. Tetapi kemudian terpenjara karena ada pandemi atau ada bencana. Makanya ini seharusnya kita bisa usahakan bersama-sama untuk berjaga-jaga ke depan. Oke, itu tadi berbicara mengenai pandemi ya, atau bisa dikatakan bencana kesehatan begitu. Kalau bencana alam, seperti apa kemudian dampaknya atau realitanya pada saat itu sangat berpengaruh terhadap perekonomian? Waktu itu seperti apa? Mungkin bisa diberikan gambaran juga kepada pemirsa, Mas. Ya, benang merahnya entah itu pandemi atau bencana itu selalu memberikan beban paling besar kepada kelompok yang paling rentan. Nah, berdasarkan klasifikasi dari World Bank, ada 120 juta orang di Indonesia yang masuk klasifikasi aspiring middle class. Apa itu aspiring middle class? Yang mereka baru merangkat dari zona kemiskinan menuju kelas menengah, tetapi belum menjadi kelas menengah. Kalau ada gejolak tertentu, mereka akan menjadi rentan miskin. Ini yang harus kita jaga, gitu ya. Nah, kelompok-kelompok rentan ini yang ketika ada bencana, gempa bumi, longsor dan segala macam, rumahnya hilang dan segala macam, artinya apa? Mereka langsung miskin. Ketika pandemi, hilang pekerjaan, mereka juga langsung miskin. Nah ini yang harus kita jaga supaya aspek-aspek ini, aspek-aspek fundamental, asasi kesejahteraan masyarakat ini itu jangan sampai tercerabut. Karena gejolak-gejolak yang seharusnya bisa kita antisipasi dari awal. Gitu. Itulah pentingnya adanya pooling fund dan pandemic fund. Langsung ke Pak Parjono, skemanya, mekanismenya seperti apa? Ini kan ternyata Indonesia juga menjadi pionir ya, salah satu menjadi pelopor dengan skema PARB ini. Tapi mekanismenya sebenarnya seperti apa Pak? Terutama untuk diterapkan juga di negara-negara anggota ASEAN. Ya, jadi dua skenario atau juga mekanisme PARB ya, pembiayaan asuransi risiko bencana, dan yang kedua PSA, perlindungan sosial yang adaptif ini sedang dikembangkan dan terus berkembang, dan tentunya sudah menempatkan Indonesia menjadi salah satu rujukan bagaimana Indonesia ini menangani pembiayaan risiko bencana. Dan ini tentunya kita harus sharing di forum ini kan, membagi pengetahuan, pengalaman, dan juga dalam konteks kerjasama ini ada 3 bentuk yang bisa dilakukan, itu sharing knowledge, bagi pengetahuan, sharing teknologi, bagi teknologi, dan juga mengembangkan bersama-sama, dan juga dalam konteks ini bisa direplikasi di negara lain dengan skema yang sama, atau juga membesarkan scale up ya, dari ini untuk mungkin secara bersama-sama di kawasan. Nah, secara spesifik kalau bisa saya pooling fund ya terutama ya, dana bersama
penanggulangan bencana ini kan lebih kepada dana bersama pooling fund. Pemerintah memasukkan dana ke situ, kemudian ada pihak misalnya multilateral, bank pembangunan multilateral, World Bank atau ADB memasukkan juga di sana. Kemudian dana dikelola secara bersama, tetapi juga harus siap dalam arti lebih fleksibel, berkelanjutan yang tadi disampaikan oleh Pak Fitri, dan juga fleksibel dalam penggunaan. Tapi dana ini juga boleh idle atau menganggur, sehingga harus dikelola oleh sebuah entiti yang bisa menggerakkan. Nah, dalam hal ini di Indonesia dikelola oleh yang disebut dengan BPDLH, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup. Di situ kan juga ada banyak mandat untuk mengelola lingkungan, yang terutama langsung berhubungan dengan bencana, pencegahan bencana kan, karena dia berhubungan dengan lingkungan. Entah nanti akan menciptakan pasar karbon atau perawatan hutan dan seterusnya. Nah, kira-kira kedepannya kalau yang selama belum ada PARB, setiap bencana itu diambilkan uang sebagian besar dan utamanya dari APBN, dan ini tentu tidak berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh Pak Fitri. Dengan adanya pooling fund ini akan menjadi pelengkap APBN dalam jangka panjang sekali, dalam jangka panjang ya tentunya. Pooling fund ini akan terus membesar, dana bersama ini membesar, sehingga peran APBN akan lebih aman lah, kira-kira gitu. Kalau ada goncangan ini, yang tujuan-tujuan lain seperti pendidikan, pengentasan kemiskinan tetap akan teralokasikan, karena fungsi APBN memang tetap akan berada di depan sebagai fungsi distribusi, fungsi alokasi, dan fungsi stabilisasi. Bagaimana kemudian respon khususnya di negara-negara anggota ASEAN sejauh ini, Pak? Dan peluang kerjasama yang terbuka sejauh ini seperti apa? Peluang kerjasama yang tadi disebutkan seperti apa? Jadi kalau di ASEAN ini sebenarnya kerjasama dalam penanganan bencana sudah beberapa ini ya. Sudah ada inisiatif yang kita sebut SEADRIFT ya, Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility. Kemudian ada juga ASEAN Coordinating Komite on Disaster Risk, Financing, and Insurance, dan segala macam bentuknya. Tetapi bahwa dua inisiatif yang tadi inisiasi Indonesia ini sudah menarik minat dari negara lain untuk mereka minta berbagi. Dan pada tanggal 10 Juli kemarin di Yogyakarta kita selenggarakan semacam workshop sharing berbagi tadi ya. Saya lihat semua negara ASEAN hadir di situ karena saya juga hadir di sana, dan antusiasme untuk mengadopsi inisiatif ini cukup tinggi. Dan tentunya tadi ya forum kerjasama ASEAN baik dari bagi knowledge, bagi pengetahuan, pengalaman, dan juga mengembangkan bersama sangat terbuka di kawasan ASEAN ini. Oke. Mas Fitra, sejauh ini melihat inisiatif ya yang mungkin bisa dikatakan Indonesia adalah sebagai pelopor. Dampaknya dengan penerapan PARB ini untuk menjamin keberlangsungan perekonomian tentunya tidak hanya di Indonesia tapi juga di ASEAN. Ini seperti apa melihatnya? Ya, saya rasa sangat signifikan ya, karena inisiasi yang kita bangun tadi adalah berangkat dari kebutuhan, berangkat dari penderitaan yang telah kita alami selama bertahun-tahun. Artinya ini tacit knowledge yang mencoba kita transmisikan ke level ASEAN bahwa begini loh, kemarin kita menderita, bahwa untuk kemudian menghilangkan aspek penderitaan itu di jangka panjang, maka kita harus berjaga-jaga. Dan oleh karenanya saya rasa ini sangat penting, sangat relevan. Memang belum urgent kalau kita lihat di jangka pendek, tetapi siapa yang bisa melihat nanti di jangka panjang. Nah, makanya ini adalah suatu common denominator buat negara-negara ASEAN bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Selain tadi sektor-sektor yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menderita, ini ongkosnya ya itu akan sangat besar. Ongkos fiskal, ongkos kesehatan, ongkos produktivitas, yang mana pada akhirnya kalau kita bicara ASEAN dan mayoritas negara-negara ASEAN masih masuk negara berkembang yang ingin keluar dari jebakan pendapatan menengah, ini akan kemudian menjadi lebih lama lagi waktu yang kita butuhkan untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Ya jangan sampai kemudian hal-hal yang seharusnya kita bisa antisipasi sekarang dan kita tidak antisipasi dengan berjaga-jaga, itu akan menghilangkan kesempatan kita untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah, baik itu Indonesia maupun negara-negara ASEAN pada umumnya. Oke. Kita masih akan membahas juga sejumlah informasi dan juga isu-isu strategis lainnya dalam pertemuan Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023. Namun kami harus jeda dulu pemirsa, kami kembali sesaat lagi.